Shalom Alaikum sahabat Katolik yang dikasihi Kristus. Hari ini umat Kristiani dan khususnya umat Katolik di seluruh dunia menyambut peristiwa Kamis Putih. Kamis Putih adalah salah satu bagian dari Trihari Suci umat Katolik. Puncak dari Trihari Suci adalah Paskah yang merupakan hari kebangkitan Juru Selamat yang menggenapi nubuat para nabi terdahulu. Peristiwa makna Kamis Putih adalah saat di mana Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya, melakukan perjamuan terakhir, dan akhirnya tertangkap di Taman Getsemani. Kamis Putih merupakan salah satu perayaan yang paling penting dan mendalam bagi Gereja Katolik. Kamis Putih merayakan institusi Ekaristi sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang sejati dan institusi sakramen imamat. Selama perjamuan terakhir, Tuhan Yesus menawarkan dirinya sebagai korban Paskah dan domba kurban. Ia pun mengajarkan bahwa setiap imam yang ditahbiskan harus mengikuti pengorbanan Tuhan Yesus dengan cara yang sama. Tuhan Yesus juga mengucapkan selamat tinggal kepada para pengikutnya dan mengatakan salah satu dari muridnya akan mengkhianati dan menyerahkannya kepada tentara Romawi. Di seluruh dunia, para uskup dan imam berkumpul di katedral setempat pada Kamis pagi untuk merayakan imamat. Selama misa, uskup memberkati 3 minyak yang akan digunakan untuk pembaptisan, pengukuhan, dan pengurapan orang sakit. Pada misa ini, uskup akan membasuh kaki 12 imam untuk melambangkan pembasuhan Kristus atas ke-12 muridnya. Dan malamnya, setelah matahari terbenam, liturgi Kamis Putih berlangsung. Ini menandai berakhirnya masa Prapaskah dan awal dari Triduum Suci. Ini adalah 3 hari paling suci bagi Gereja Katolik. Misa Kamis Putih menekankan pentingnya Tuhan Yesus dalam memberikan kerendahan hati ketika pelayanan. Selain itu, Kamis Putih juga sebagai tanda perlunya pembersihan dengan air sebagai simbol pembaptisan. Hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya Ekaristi dan pengorbanan tubuh Kristus. Pengorbanan Kristus dilambangkan dalam hosti yang telah dikuduskan. Pada akhir misa, umat beriman diundang untuk melanjutkan adorasi sakramen Maha Kudus sepanjang malam. Sama seperti para murid diundang untuk tetap bersama Tuhan selama penderitaannya di Taman Getsemani sebelum dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Setelah Kamis Putih, tidak ada misa yang akan dirayakan lagi di gereja sampai malam Paskah. Misa malam Paskah memiliki tujuan untuk merayakan dan memproklamirkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Kamis Putih ini. Kita bisa belajar tentang pelayanan, kerendahan hati, kebersamaan, dan kesederhanaan. Selain itu, kita bisa mempelajari bahwa Tuhan Yesus dalam bentuk manusia bisa sedih. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama makna Kamis Putih antara lain adalah perjamuan kudus, peristiwa pembasuhan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Allah Bapa, Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, dan Petrus memotong kuping seorang prajurit dan Tuhan Yesus menyembuhkan kupingnya. Lalu bagaimana asal mula terjadinya Kamis Putih? Saat perjamuan kudus tersebut, Tuhan Yesus memotong tubuhnya dan mengambil darahnya. Tubuhnya tersebut dipotong-potong dan menjadi roti. Darahnya tersebut dijadikan sebagai anggur. Banyak yang mengira kalau apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukanlah tubuh dan darahnya,
melainkan itu hanya metafora saja. Ada juga yang mengira bahwa itu adalah praktek kanibalisme. Namun, tentang metafora dan kanibalisme itu bukanlah hal yang kurang tepat karena Tuhan Yesus benar-benar memberikan daging dan darahnya untuk dimakan dan diminum. Daging itu berubah menjadi roti dan darah tersebut berubah menjadi anggur. Inilah mujizat dari Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 yang berbunyi, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau engkau makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Hal ini semakin ditegaskan dalam Yohanes pasal 6 ayat 55 dengan bunyi, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Memakan tubuh Kristus itu merupakan simbol bahwa kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Satu yang dimaksud adalah kita sudah bersatu dengan Kristus. Meminum darahnya merupakan simbol bahwa janji penebusan dosa akan segera tergenapi. Seperti yang kita ketahui, zaman dulu perjanjian disahkan bukan melalui tanda tangan atau stempel, melainkan menggunakan darah. Tuhan Yesus juga membasuh kaki para muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu haruslah melayani, bukan dilayani. Seperti yang tertuang dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai dengan 17 yang berbunyi, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Di sini ada 6 fakta mengenai hari Kamis Putih yang mungkin belum sahabat Katolik ketahui. Yang pertama, bagian dari rangkaian Trihari Suci. Sepekan sebelum Tuhan Yesus wafat di kayu salib, merupakan masa pekan suci di mana umat Katolik menjalankan Trihari Suci. Kamis Putih merupakan permulaan dari Trihari Suci, di mana setelah itu umat Katolik melaksanakan Jumat Agung dan Sabtu Suci. Sesuai namanya, Kamis Putih selalu dilaksanakan setiap hari Kamis, tepatnya hari Kamis terakhir sebelum Paskah. Fakta yang kedua, perjamuan kudus tanda penebusan dosa. Di Alkitab pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 berbunyi, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kemudian dilanjutkan pada bab 6 ayat 55 yang berbunyi, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Daging atau tubuh dilambangkan dengan roti, yang merupakan perumpamaan untuk menggambarkan bahwa pengikutnya harus menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Satu dalam artian hidup seturut ajarannya. Sedangkan darah disimbolkan dengan anggur yang bermakna penebusan dosa. Oleh karena itu di hari Kamis Putih, gereja mengadakan perjamuan kudus sebagai momen penebusan dosa. Fakta yang ketiga, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dalam kesempatan perjamuan kudus itu, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Hal itu tentu saja sangat mengagetkan mereka semua. Namun kala itu,
Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka semua bahwa seorang pemimpin haruslah melayani, bukan dilayani. Fakta keempat, perjamuan terakhir. Setelah membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus kemudian makan bersama mereka. Ini juga sekaligus menjadi perjamuan terakhir antara Tuhan Yesus dengan mereka semua. 5. Puasa mutih. Selama 40 hari sebelum Paskah, umat Katolik berusia 18 tahun hingga 59 tahun wajib menjalani puasa mutih. Hari pertama puasa jatuh pada hari Rabu yang disebut sebagai Rabu Abu. Selama menjalani puasa mutih, umat Katolik hanya boleh mengonsumsi nasi putih dan air putih. Selama 40 hari itu, mereka hanya boleh merasa kenyang 1 kali saja setiap harinya. Dan fakta yang keenam, tidak ada lagi misa. Usai Kamis Putih, gereja tidak akan lagi mengadakan misa hingga menjelang malam Paskah nanti. Misa malam Paskah diadakan untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian sahabat Katolik, itu tadi sedikit informasi tentang hari Kamis Putih. Semoga bisa menambah wawasan dan keimanan kita tentang Kristus dan Gereja Katolik. Selamat menyambut Paskah buat kita semua. Salve.